Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Peluncuran Badan Pengelola Investasi ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk kalangan dunia usaha. Namun, tak sedikit pula yang menyikapinya dengan sinis, skeptis, dan penuh kecurigaan. Penyebabnya mungkin lantaran banyak orang yang belum memahami sepenuhnya tujuan didirikannya Badan Pengelola Investasi tersebut. Nama Danantara yang merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Daya memiliki arti energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia. Menurut laman resmi danantara.id, lembaga pengelola investasi ini berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan good governance, dan juga berkomitmen meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga dapat menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Danantara akan mengelola sumber daya alam yang merupakan sumber kekayaan terbesar Indonesia, juga mengelola aset-aset badan usaha milik negara atau BUMN. Seluruh BUMN akan berada di bawah naungan Danantara sebagai holding company-nya. Untuk sementara ini, ada 7 BUMN raksasa yang sudah resmi di bawah pengelolaan Danantara, yakni PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, kemudian Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan Main ID atau Mining Industry Indonesia, BUMN yang mengelola industri pertambangan. Total aset yang berada di bawah pengelolaan Danantara ini mencapai 980 miliar dolar Amerika atau setara dengan 15.978 triliun rupiah. Dengan demikian, menurut situs resmi BPI Danantara akan menjadi institusi sovereign wealth fund berskala dunia yang mandiri dan unggul. Sovereign wealth fund adalah dana abadi pemerintah untuk memegang aset dalam negeri dan aset asing untuk tujuan jangka panjang yang bisa diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen untuk memperoleh keuntungan. Lalu apa manfaatnya untuk masyarakat banyak? Hasil investasi tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk infrastruktur fisik dan non-fisik, meningkatkan tabungan untuk generasi mendatang, melindungi dan menstabilkan anggaran, mendiversifikasi ekonomi yang sebelumnya mengandalkan ekspor komoditas di sektor lain yang bernilai tambah lebih tinggi, dan untuk menghasilkan pengembalian yang lebih besar dari cadangan devisa. Dengan kata lain, tujuan Badan Pengelola Investasi Danantara ini muaranya adalah kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, terutama generasi mendatang. Dalam pidatonya di acara peresmian Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dibentuknya Badan Pengelola Investasi ini tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita.
Danantara bisa disebut sebagai badan pengelola investasi pertama di Indonesia setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan tulisan yang dilansir oleh cnbcindonesia.com, gagasan untuk membentuk badan khusus yang bertugas mengelola investasi ini pada mulanya dicetuskan oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 1996. Sumitro, ayah kandung Presiden Prabowo, yang sering dijuluki sebagai begawan ekonomi Indonesia itu, mengusulkan kepada pemerintah Orde Baru agar segera membentuk sebuah lembaga yang berfungsi menampung dan memanfaatkan dana penyisihan laba BUMN, supaya tidak terjadi swastanisasi BUMN yang akan membuat para konglomerat semakin kuat. Namun, gagasan yang diusulkan Profesor Sumitro itu tidak kunjung terrealisasikan oleh pemerintah, terutama karena situasi politik dan ekonomi saat itu semakin memburuk akibat terjadinya krisis moneter. Dan gagasan Sumitro ini baru dapat direalisasikan sekarang oleh Presiden Prabowo Subianto, putra Profesor Sumitro. Indonesia sebenarnya sangat ketinggalan dibandingkan negara-negara lain, termasuk Malaysia dan Singapura, yang sudah sejak puluhan tahun lalu memiliki badan pengelola investasi. Padahal, Indonesia memiliki modal investasi yang sangat besar, berupa kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak, yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Dan disinilah, menurut Prabowo, BPI Danantara dihadirkan untuk memastikan agar sumber daya alam tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas-azas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan amanah konstitusional dengan dedikasi serta efektivitas yang setinggi-tingginya. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang berani dan strategis. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Hal itu bisa dilihat dari kehadiran para mantan presiden dan mantan wakil presiden dalam acara peresmian Danantara tersebut. Juga kalangan dunia usaha dari Kadin, Apindo dan HIPMI, serta organisasi-organisasi keagamaan, plus sejumlah duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat. Jika ada yang masih meragukan kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara, apalagi yang mencurigakannya sebagai ladang korupsi, keraguan itu semestinya sirna jika melihat susunan organisasi Badan Pengelola Investasi ini. BPI Danantara yang diketuai oleh Prosan Ruslani itu akan diawasi oleh tokoh-tokoh internasional yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi, di antaranya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio. Mereka akan menjadi bagian dari Dewan Pengawas BPI Danantara bersama tokoh-tokoh dari Indonesia. Lalu di atas Dewan Pengawas ini, ada Dewan Penasehat yang terdiri dari 2 mantan presiden, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Keterlibatan 2 mantan Presiden RI sebagai Dewan Penasehat BPI Danantara tidak hanya menunjukkan adanya dukungan dari presiden-presiden terdahulu itu, tetapi juga sebagai bukti rasa hormat Presiden Prabowo Subianto kepada para pemimpin bangsa yang telah meletakkan fondasi perekonomian Indonesia dari periode-periode sebelumnya. Sebagai rasa hormat kepada para mantan presiden tersebut, Presiden Prabowo pun mengajak SBY dan Jokowi untuk terlibat aktif dalam membersamai penyelenggaran BPI Danantara, serta ikut sumbang saran berdasarkan pandangan dan pengalaman mereka.
men of our time.